Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidul Afkar dengan NIM 222121220 dari kelas HKI 3F akan mempresentasikan mengenai maqasid syariah menurut Jasir Auda. Yang pertama di sini ada biografi Jasir Auda. Jasir Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasir tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasir hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan komunikasi. Usai mengantongi gelar MSc atau Master of Science dari Cairo University, Jasir melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, ia berhasil memperoleh gelar PhD dari Waterloo. Jasir Auda adalah anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam QFIS dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin. Jasir Auda, direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu di berbagai negara. Selanjutnya yaitu ada maqasid syariah. Penjelasan dari maqasid syariah yaitu kata maqsid jamak dari maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-maqasid sama halnya dengan masalih atau maslahat-maslahat yang ada, juga yang mendefinisikan maslahah sebagai what fulfills the purpose of the legislator atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada maksud al-syar'i. Lalu adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa syariat bangunan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang mengatasnamakan syariat yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahah umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat. Sekalipun diklaim demikian, menurut beberapa interpretasi, berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-maqasid. Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelompok maqasid. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi 3, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tasiniyat. Lalu ad-daruriyat dibagi lagi ke dalam hifz ad-din atau perlindungan agama, hifz an-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-mal, perlindungan harta, dan hifz al-aql, perlindungan akal. Lalu yang terakhir ada hifz al-nasab, perlindungan keturunan. Daruriyat atau tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketidakadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketidakadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Lalu ada hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder, didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Lalu yang terakhir ada tahsiniyat, yaitu tujuan-tujuan tersier bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Lalu kita masuk kepada maqasid syariah menurut Jasir Auda. Kajian maqasid al-syariah dikembangkan Jasir Auda melalui karyanya yang berjudul Al-Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Jasir mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu pertama maqasid al-ammah atau general maqasid adalah maqasid yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyri'
yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek doruriyat dalam maqasid klasik. Kedua yaitu ada maqasid khassah atau spesifik maqasid, yaitu maqasid yang terkait dengan maslahah yang ada dalam persoalan tertentu. Lalu yang ketiga ada maqasid juz'iyah atau parsial maqasid, yaitu maqasid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Ketiga kategori maqasid asyariah tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori maqasid klasik. Lalu, menurut Jasir Auda, agar Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya, mencakup wilayah yang lebih umum dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. Yang di sini sudah saya paparkan berupa seperti ide peta konsep dari maqasid menurut Jasir Auda. Dan yang terakhir kesimpulan. Jasir Auda menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul al-fiqh. Ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasir Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, dan berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, dan kebermaksudan. Hal ini menyebabkan Jasir Auda menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang ia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariahnya. Pada intinya, Jasir Auda menegaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad, usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi maqasid dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluasan dalam sistem hukum Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.